Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Sungguh sangat beruntung bagi kita sebagai hamba Allah yang pada saat ini dapat melaksanakan amanah Allah dengan baik, yaitu melaksanakan fardu Jum'ah yang dari awal, dari mulai pagi hari sudah terngiang-ngiang teringat di dalam hati sanubari kita bahwa ini adalah hari Jumat, sehingga mampu dan bisa untuk mengkondisikan bahwa setelah jam 10, jam 11 tinggalkan aktivitas kita semuanya, lakukan yang namanya panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat fardu Jum'ah. Mudah-mudahan takwa kita pada kesempatan kali ini insya Allah semakin bertambah dan semakin meningkat. Sholawat salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Di dalam surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu kalau kita lihat ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar, kalau kita baca dari ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Lalu apa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Ayyuhal hadirun rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Bisa kita lihat bahwa Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dan itu enggak sedikit. Betapa besarnya anugerah Allah berupa nikmat-nikmat yang kagak pernah habis. Buat siapa? Buat hamba-hambanya, buat makhluk-makhluknya yang sangat dicintain.
Tapi terkadang hamba tersebut pada lalai, hamba tersebut lupa. Padahal ayatnya, kalau kita sudah diberikan nikmat yang begitu hebat oleh Allah, jangan lupa pasolli. Ini titik utama sembahyang yang sangat diperintahkan oleh Allah. Dan kalau kita laksanakan, kalau kita kerjakan, Allah kagak rugi. Andai kata kita tinggalkan pun, Allah kagak beruntung. Tapi hamba-hamba sendirilah yang dapat menilai dalam hal ini. Dia melaksanakan, pasti dia dapat. Tidak melaksanakan, dialah yang mendapat ganjaran kejelekannya. Oleh karena itu, jangan lupa kata-kata pasolli ini, bahwa kita diperintahkan untuk sembahyang 5 waktu. Kenapa? Karena ini merupakan tiangnya agama. Siapa saja orang yang dalam hidupnya, maaf, dia ber-KTP-nya agamanya Islam tapi nggak sholat, sombong ini manusia. Sombong karena Allah ciptakan. Lihat dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Diingatkan, manusia, sembah Tuhan kamu, karena dialah yang telah menciptakan kamu, menjadikan kamu dari nggak ada menjadi ada, setelah ada ditiadakan. Bisa buat Allah. Artinya ibadah itu enggak kita tinggal. Selalu siap kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ini yang paling utama. Kemudian ketika disebut nama Allah, ini merupakan ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Lalu pertanyaannya buat kita semua, apakah ada dalam hati kita, di dalam jiwa kita, ketika dikumandangkan azan, ketika disebut nama Allah, apakah masuk kalimat itu dalam jiwa kita? Gemetarkah atau tidak? Ada yang jawab, gemetar Ustaz. Gemetar apa? Disebut nama Allah? Bukan, belum makan. Dari pagi sampai siang ini belum makan, gemetar badannya. Ini akal-akalan namanya. Tapi hamba Allah yang beriman, ketika disebut nama Allah, diucapkan kalimat Allah, maka hatinya tersentuh dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa ketakutan, karena ada sesuatu yang akan menyentuh pada diri kita. Ketika kita disebut nama Allah, maka hati kita gemetarnya luar biasa. Ini ciri-ciri orang beriman kepada Allah. Ini kadangkala udah dikumandangkan azan, masih aja lalai, lambat banget. Sholat zuhur udah 2:30, sholat asar udah jam 5:04. Emang juga masih ada waktu. Tapi apakah nggak bisa di awal waktu yang kita lakukan? Karena sembahyang ini merupakan ibadah pokok bagi kita. Ya Allah, nanti di hadapan Allah enggak yang lain, enggak diperiksa. Yang diinterogasi pertama kali kita oleh Allah adalah sembahyang kita. Sembahyang kita yang ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena sholat ini merupakan tiang agama. Jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap sepele. Manakala hati kita ini, ya Allah, nanti ketika disebut nama Allah, maka
gemetarlah hati kita. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, maka imannya bertambah, bukan semakin berkurang. Ini tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Dibacakan ayat Al-Quran seneng banget. Ini kadangkala enggak lain. Dibacakan ayat Al-Quran kupingnya ditekep, Pak. Ditutup kupingnya, berisik katanya. Padahal justru dengan adanya bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran ini yang akan berubah daripada hati seseorang manakala sudah tersentuh jiwanya. Al-Quran bila dikumandangkan, bila dibaca, kita dengarkan dengan baik-baik, insya Allah akan terbuka hati kita dan menjadi petunjuk hudan. Buat siapa petunjuk ini? Buat kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita introspeksi diri kita, koreksi diri kita, sudah sejauh mana, nyampe apa tidak. Ketika disebut nama Allah hati kita gemetar apa tidak? Ketika dikumandangkan suara azan segera apa tidak? Ini kan kadangkala lambat banget. Masih ada waktu, masih ada waktu. Iya, memang masih ada waktu. Tapi jangan kita melalaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kenapa Nabiullah Ibrahim khitan dengan kampak? Lihat dalam penjelasan ikhtatanal khalilur rahman wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadumi. Nabi Ibrahim khitan pakai kapak karena kejadiannya di hutan ketika beliau sedang mencari kayu bakar. Nabi Ibrahim walaupun sudah tua, usianya 80 tahun pada waktu itu, karena ini perintah Allah, nggak mau menunda-nunda. Kalau kita kan beda, udah tahu zuhur masuk waktu Jumat belum jam 12 udah masuk, berarti jam 12 kurang 5 menit. Ada yang masih ngisep rokok, ada yang masih ngopi, ada yang masih di rumah. Ini kan lalainya bukan main. Coba lihat kalimat ayat Al-Quran yang menyatakan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Apabila sudah dipanggil, dikumandangkan yang namanya pada hari Jumat, fas'au, maka bergegaslah, tinggalkan semuanya aktivitas kita yang ada, perdagangan, jual beli, transaksi apapun, tinggalkan. Nanti usai sholat Jumat baru kita lakukan kembali. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Itu yang utama. Ini kadang-kala kagak lalai banget. Khotib udah selesai baru nyampe. Udah kayak ibu-ibu kalau mau sholat id, mentang-mentang udah sholat, udah selesai pulang, bapak-bapaknya ngikut pulang, padahal khutbahnya belum didengarkan. Kan beda antara Jumat dengan id. Kalau Jumat ya khutbah dulu baru sholat, tapi kalau id sholat terlebih dahulu baru khutbahnya. Kita cari afdolnya, yang paling utama, yang paling baik, sehingga bisa untuk mendedikasi buat diri kita untuk disiplin dalam beribadah lebih mantap, lebih bagus, karena kita tahu ilmunya sedikit demi sedikit makin bertambah. Alhamdulillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu, sedikit banyaknya, apalagi kemarin kita usai melaksanakan Idul Adha, dan bagi jamaah haji mungkin sudah ada yang bersiap-siap sedikit lagi untuk kembali ke tanah air masing-masing.
Ini semuanya kehendak Allah. Oleh karena itu persiapkan diri kita manakala kita ingin melaksanakan panggilan Allah yang dalam ayat Al-Qur'annya wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Kalau memang sudah panggilan Allah, apapun halangannya tetap berangkat. Cuman syarat utama yang harus kita penuhin apa? Setor ONH-nya. Nih kagak doa mulu, mulut udah capek banget. Ya Allah panggil, ya Allah panggil, biar bisa berangkat haji, biar bisa berangkat umrah, menunaikan ibadah yang memang engkau perintahkan. Tapi kagak nyetor. Siapa yang mau ngajak? Siapa yang mau manggil? Nah tentunya sadar diri kita, kalau memang itu panggilan Allah, kapanpun, dimanapun, kalau memang ada rizkinya, ayo kita mulain. Soal urusan 20 tahun, 30 tahun itu cuma rencana, wacana daripada pemerintah kita. Tapi kalau Allah sudah mampukan, Allah sudah mau panggil, terkadang ada yang kagak pakai 2 tahun, 1 tahun berangkat. Tapi yang regulernya memang biasa, ya menunggu karena terlalu banyak. Kapasitas di Mekah, Madinah itu terlalu banyak, sehingga harus kita mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan jamaah semuanya insya Allah mendapat panggilan, tapi bergantian. Insya Allah kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Ini saja gambaran sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum amran amima faqala jalla jalaluhu alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma alal arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.